Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu ada pada fungsi CRUD di data ya. Jadi kita akan ngebangun fungsi CRUD untuk menambah, memanage data data lokasi bantuan ya, seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan data lokasi, mengedit dan juga menghapus. Kemudian pada bagian dashboard itu nanti data-data yang udah kita input itu akan kita tampilin ke dalam peta sesuai dengan lokasi yang udah kita tetapin sebelumnya. Oke, kita bakal coba langsung aja ya, coba tambahin data baru. Jadi kita ke data bantuan, terus kita bisa lihat di sini ini kita udah ada beberapa data bantuan. Di sini ada table, itu kita bisa lihat ada lokasi, nama, alamat dan juga foto ya. Kemudian kalau kita coba bikin data baru, kita bisa di sini kita diminta untuk mengisi latitude dan juga ada longitude value, lalu ada nama, alamat dan juga di sini ada media, lalu di sini ada lokasi. Nah, untuk latitude dan longitude itu sifatnya dia read only ya di sini. Jadi kita tidak bisa masukin value secara langsung di sini. Tapi kita bisa masukin, kita bisa klik di suatu wilayah di sini. Kita bisa klik di satu wilayah, lalu nantinya value-nya itu akan masuk ke sini. Seperti itu. Oke, kita akan coba tambahin data. Kita masukin gambar yang sesuai ya. Lalu kita simpan. Nah, di sini untuk datanya udah berhasil kita tambahin. Kalau kita ke dashboard, itu nantinya datanya udah ada 3 ya di sini. Jadi ini adalah data yang baru aja kita tambahin. Nah, untuk marker ini kalau kita klik di bagian marker itu dia nanti akan menampilkan foto, lalu ada nama, kemudian ada alamatnya. Seperti itu. Oke, next itu kita bakal coba untuk menghapus data. Jadi kalau kita hapus data, kita bisa lihat di sini hanya ada 2 data yang kesimpan. Kita ke dashboard, nah datanya udah berhasil kita hapus. Lalu kalau kita coba edit, mungkin kita coba ubah fotonya ya. Jadi kita coba ubah foto seperti ini, simpan, lalu kita kembali. Nah, di sini untuk fotonya udah berhasil kita ubah. Oke. Oke, jadi kita udah bisa nambahin data baru, bisa edit dan juga bisa hapus. Lalu data-data ini udah berhasil kita tampilin ke peta secara langsung di bagian dashboard. Nah, next itu di bagian autentikasi ya. Jadi kalau kita cek di sini, di bagian data bantuan itu kan ada button untuk menambah data baru dan juga ada button untuk mengedit dan juga menghapus. Nah, kalau kita lihat ke pojok kanan atas itu kan ada root di sini ya. Jadi kita udah login sebagai root. Kita udah login sebagai admin, dimana untuk admin ini dia mempunyai privilege atau mempunyai keuntungan dimana dia bisa menambahkan data baru, mengedit dan juga menghapus. Jadi kalau kita klik di sini terus kita logout, nah itu kita udah berhasil logout. Di sini ini adalah halaman login dimana kita bisa menginputkan username dan juga password. Nah, nantinya kalau password dan username kita itu valid, kita akan login ya, status kita akan login dan kita bisa mengakses, membuat data baru, mengedit dan juga menghapus data gitu. Jadi itu privilege-nya. Nah, ini webnya ini bisa diakses tanpa login ya. Di sini webnya bisa diakses tanpa login. Sebelumnya itu kalau saya coba perhatiin di websitenya atau di source-nya itu dia memang terpisah antara admin dan juga apa ya, dan juga data untuk pengunjung. Cuma mungkin biar lebih lebih bagus ya flow-nya, karena kalau dibikin seperti itu dia itu kurang efektif. Jadi akan lebih bagus kalau memang webnya tetap kita bikin ini ya, kita bikin tetap kita bikin public, artinya orang tanpa login atau pengunjung tanpa login itu tetap bisa mengakses data seperti melihat dashboard dan juga melihat data bantuan di sini. Tapi dia nggak bisa menambahkan data, mengedit dan juga menghapus.
Jadi kalau kita lihat di sini button untuk mengedit dan juga menghapus itu udah kita disable. Selain kita mendisable, kita juga udah ngasih sekuritas ya. Jadi kalau kita coba login dulu ya, login. Nah di sini kita login, terus kita coba tambahin data baru seperti ini. Jadi kalau kita coba ingat ya, ini root, ini adalah root yang kita gunain kalau kita pengen nambahin data baru. Nah gimana caranya, kalau apakah root ini itu secure atau enggak? Jadi misal kalau kita logout di sini, terus kita coba cek di sini, ini kan cuma buttonnya aja yang hilang. Tapi gimana kalau si pengunjung itu udah tahu kalau rootnya itu seperti ini? Nah, jadi kalau pengamanannya itu kurang, jadi ini nanti ada celahnya seperti itu. Tapi kalau kita coba cek di sini, kita coba kunjungin root ini, nah itu akan secara otomatis udah ada middleware yang akan melakukan pengecekan. Jadi root tadi itu nggak bisa diakses. Root slash data bantuan add tadi ya, add itu nggak bisa diakses. Begitu juga dengan data edit ya, root edit sama juga. Terus data bantuan delete ya, delete id gini. Nah value nya tetap sama, jadi dia udah ada sistem yang melakukan pengecekan apakah statusnya ini udah login atau belum seperti itu. Jadi kalau dia belum login, dia akan secara otomatis requestnya dibatalin dan si pengunjung akan diarahkan ke halaman login. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demo. Jadi requestnya itu kita diminta untuk ngebikin CRUD data bantuan, dimana kita bisa menambahkan data baru, mengedit dan juga menghapus. Lalu untuk datanya itu kita tampilin ke halaman dashboard. Nah, oke, untuk tampilan seperti ini. Oke, jadi ada juga marker gini. Kemudian di bagian selain di bagian CRUD, kita juga udah nambahin middleware untuk fitur autentikasi. Jadi ada beberapa fitur yang memang kita bikin dia itu nggak bisa diakses oleh pengunjung tanpa login seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan sesuai dengan request dan juga bisa dimengerti. Terima kasih.